Anggota DPR RI Rahmat Gobel menyayangkan kurangnya perhatian pejabat pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Peran Saka 2025 yang melibatkan pemuda dari seluruh Indonesia. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendatangi lahannya yang diduga diserobot mafia tanah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dua kelompok mahasiswa di Kota Ambon terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Badan Pendapatan Daerah Kota Ambon bekerja sama dengan polisi lalu lintas menggelar razia pajak kendaraan bermotor. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Sejumlah pengendara roda 2 maupun 4 terjaring karena kedapatan belum membayar pajak. Pengendara yang menunggak pajak diberi sanksi STNK ditahan sementara oleh petugas dan diberikan surat pengantar sebagai pengganti. Petugas memberi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk segera melunasi tunggakan di kantor terdekat. Kegiatan hari ini Katong ada melakukan razia kendaraan bermotor pada lokasi Talake Telkom. Yang diutamakan itu yang pajak-pajak yang sudah terlambat membayar. Yang sekarang kami sudah terjaring sekitar 10. Sementara itu, Saudara, di Kota Manado, Sulawesi Utara, puluhan pengendara roda 4 terjaring dalam operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang digelar tim pembina Samsat Sulawesi Utara. Pengendara diimbau memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan yang mencapai 100%. Sebanyak 97 kendaraan terjaring razia pajak kendaraan. Pengemudi kendaraan diberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Sejumlah pengendara mengaku memilih untuk memanfaatkan program keringanan pajak lantaran program ini dinilai mengurangi biaya tunggakan pajak kendaraan. Program keringanan pajak ini berupa bebas 100% tunggakan PKB tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 di bawah 200 cc, pengurangan mencapai 50% tunggakan PKB tahun sebelumnya. Bagi roda 2 di atas 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas mendapat keringanan denda PKB mencapai 100% hingga pembebasan tarif PKB progresif. Tim pembina Samsat Sulawesi Utara bekerjasama sinergitas dengan pemerintah Kota Manado, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, melakukan operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Boulevard di Taman God Bless. Jadi kami secara komunikatif dan secara humanis memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktunya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara Bapak YSK untuk keringanan sukacita Natal. Jadi yang terjaring hari ini dari jam 9 sampai jam 11.30 itu ada 97 kendaraan bermotor R4, khususnya R4 yang belum membayar pajak, dan kita sudah memberikan edukasi sekaligus mengisi formulir untuk memanfaatkan keringanan pajak. Bagi wajib pajak yang patuh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, insentif yang diberikan berupa potongan 5-10% bila membayar pajak sebelum masa jatuh tempo. Dengan program ini, warga patuh membayar pajak kendaraan sebagai bentuk kepedulian mendukung program pembangunan daerah. Yana Mike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, seorang warga dari Kelurahan Imandi, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara mengamuk di depan ruang klinik bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Warga marah karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan tidak mendapatkan pelayanan medis dari dokter bedah rumah sakit. Orang ini ada sampai di rumah sakit jam 10 pagi, sebelum jam 10 mendaftar. Seorang ibu asal Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, meluapkan emosinya di depan ruangan klinik bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Ibu ini marah karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu tidak mendapatkan pelayanan medis. Ibu korban mengaku telah mengambil nomor antrean sejak pagi untuk mendapat pemeriksaan lanjutan usai mendapat perawatan selama 4 hari. Namun pelayanan pemeriksaan tidak dilakukan lantaran dokter bedah tidak berada di rumah sakit. Padahal pasien sudah datang ke rumah sakit sebelum pukul 9 pagi untuk mengambil nomor antrian agar bisa melakukan kontrol lanjutan setelah dirawat selama 4 hari di RSUD Kota Mobagu. Namun karena dokter bedah tidak berada di tempat, pelayanan medis tidak bisa dilakukan. Merasa kecewa, ibu korban akhirnya pulang membawa anaknya. Kan kita sebelum jam 9 sampai di rumah sakit, bawa kita pe anak karena dia ada surat mengantar kontrol kembali. Kita pe anak dirawat di rumah sakit Wobundayan selama 4 hari. Hari Jumat saya suruh pulang, dia dong suruh kontrol hari Senin. Yang itu pegawai di tanpa nomor antrian bilang, siapa yang masih di ruang bedah pasien? Kita bilang, oh kita pe anak satu. Ya dokter so pulang, sudah. Jadi dia juga berusaha, yang pegawai itu dia berusaha, dia ambil. Dia pergi di ruangan bedah, dia bilang, Bu bawa aja nomor antrian, pergi, mar dokter sana ada. Sampai di ruang bedah, ada tuh mantri, dia bilang, Bu, sonim boleh kurang orang mulia aja tuh luka karena dokter sonya ndak ada. Kurang boleh orang perawat yang mulia ini adik peluka. Jadi kita nih mau karena ini laki luka kan luka parah. Kita bilang, aduh kita nih mau, kita butuh dokter bedah. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu meminta maaf kepada keluarga pasien karena kurangnya koordinasi antara tim medis dan dokter yang bersangkutan. Pihak rumah sakit juga akan memberikan kompensasi perawatan prioritas dan fasilitas antarjemput kepada pasien, mengingat rumah pasien jauh dari rumah sakit dan pasien sangat membutuhkan perawatan medis. Waktu itu memang benar, dokter waktu itu tidak berada di ruangan perawat atau di poli bedah. Akan tetapi kami konfirmasi bahwa beliau lagi melihat pasien konsulan. Mungkin ada, kan beliau dokter bedah di kami dan melakukan visita di rumah sakit kami juga. Kami sebagai rumah sakit memberikan kompensasi kepada ibu dan anak yang sedang sakit dengan karena kecelakaan, bahwa kami siap untuk memberikan kompensasi, menjemput dan mengantar kembali dan memberikan perawatan pelayanan prioritas untuk besok hari. Manajemen RSUD Kota Mobagu berjanji akan memperbaiki sistem koordinasi internal agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tim Liputan Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, pelaksanaan Perensakan Nasional 2025 di Kabupaten Gorontalo mendapat kritikan dari anggota DPR RI Rahmat Gobel. Menurutnya tidak ada perhatian dari pejabat pemerintah pusat terhadap kegiatan nasional generasi muda ini. Perensakan Nasional 2025 yang digelar di Bumi Perkemahan Bungahulawa Limboto, Kabupaten Gorontalo resmi digelar, yang dihadiri hingga ribuan peserta dari berbagai satuan karya seluruh Indonesia. Namun di balik keperiahan pelaksanaan Perensakan Nasional di Gorontalo ini, tak satu pun pejabat pemerintah pusat yang hadir dalam rangkaian kegiatan ini. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Rahmat Gobel menyayangkan ketidakhadiran satupun perwakilan pemerintah pusat dalam kegiatan generasi muda ini. Menurut Rahmat Gobel, Perensakan Nasional Gerakan Pramuka menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan dalam berkontribusi dalam pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan ini seharusnya mendapatkan dukungan dan perhatian lebih dari pejabat pemerintah pusat. Lebih lagi, kegiatan ini dihadiri peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ini suatu kegiatan yang sangat positif, yang saya kira harus mendapat perhatian pemerintah. Karena saya lihat seperti pembukaan sekarang ini, nggak ada satu juga wakil pemerintah pusat yang hadir. Ini menyedihkan. Padahal ini adalah generasi muda yang harus kita perhatikan. Kita berbicara generasi Z,
sudah lihat. Kenapa tidak kurang diberikan perhatian kepada pramuka itu sendiri? Saya sendiri dulu waktu SD, SMP juga pramuka. Ya, bahkan saya merasakan pendidikan yang diberikan melalui pramuka, kegiatan melalui pramuka ini betul-betul membentuk karakter. Rahmat Gobel menegaskan pelaksanaan peran Saka ini menjadi langkah dalam pembentukan karakter generasi muda yang nantinya akan menjadi sosok pemimpin. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendatangi lahannya yang diduga diserobot mafia tanah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mendatangi lahan miliknya yang berada di kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan JK kali ini karena lahan miliknya diduga diserobot pihak lain. Kedatangan Yusuf Kala menarik perhatian warga sekitar dan aparat keamanan yang turut berjaga. Dengan ekspresi kecewa, JK mengatakan bahwa praktik mafia tanah sudah sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak termasuk dirinya. Tanah yang dimilikinya ini seluas 164.151 hektar persegi, tepat di kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar, diduga diserobot pihak lain. Menurut JK, pentingnya penegakan hukum terhadap oknum yang mencoba mengambil hak orang lain secara ilegal dan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan menelusuri siapa di balik upaya penyerobotan tersebut. JK bilang lahan tersebut dibeli langsung dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun lalu. Datang merekayasa segala macam. Punya tanah, itu kesimpulannya. Sudah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan gembel, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Maju Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanahnya itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Nah. Jadi jangan main di sini di Makassar ini. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Saudara, hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan fenomena hujan es terjadi. Hal ini sempat membuat geger warga. Fenomena hujan es ini terjadi di wilayah pegunungan di Desa Bentenge, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Beberapa warga sempat merekam fenomena butiran es turun bersamaan saat hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu warga terlihat mengambil butiran es lalu dibagikan ke anak-anak. BMKG Sulawesi Selatan bilang fenomena ini merupakan hal yang biasa saja dan tidak perlu dikaitkan dengan bencana dan gagal panen. Hujan es tidak menimbulkan bahaya kecuali jika butiran es berukuran besar dan mengenai benda di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk tidak mengkonsumsi butiran es jika fenomena hujan es ini kembali terjadi, lantaran terdapat partikel berbahaya bagi tubuh yang bersumber dari asap kendaraan maupun pabrik. Hujan es itu kalau dalam bahasa kita kan hail ya, hail itu hujan es yang terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di Indonesia hujan es itu memang langka terjadi. Masyarakat itu sebenarnya perlu diedukasi terkait bahwa hujan es itu adalah salah satu fenomena yang diakibatkan oleh awan cumulonimbus. Secara
secara ini nggak perlu dikhawatirkan karena memang itu fenomena hal yang biasa secara sains ya, fenomena biasa, tidak dikaitkan dengan akan terjadi bencana di wilayah itu, akan terjadi misalnya kegagalan panen untuk kedepannya, itu nggak ada keterkaitan itu, dia hanya fenomena biasa saja. Yang himbauan terkait hujan es. Nah, hujan es itu pertama adalah jangan coba-coba untuk meminum es jadi sirup ya, karena di dalam kandungan es itu ada namanya partikel kering atau partikel-partikel yang kemungkinan berbahaya dari asap pabrik, asap perkotaan, dan itu tidak baik. Saudara, lantaran lupa melepas kunci kontak, sebuah motor yang diparkir di depan sebuah toko di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hilang dicuri. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci kontak motor saat memarkir kendaraannya. Pelaku dengan leluasa mengambil motor korban lalu kabur meninggalkan lokasi. Korban yang merupakan karyawati toko menyadari motornya hilang saat akan meninggalkan toko tempatnya bekerja. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Sementara itu, polisi sektor Talo Makassar tengah menyelidiki kasus ini dengan mempelajari rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi. Jadi itu motorku kan terparkir dari jam 9, kebetulan itu kuncinya dia tertinggal di motor. Pencurinya itu dari arah sana, jalan langsung belok ke parkiran. Sudah ambil Mika itu motorku. Itu cepat sekali ya? Iya, kejadian itu cepat sekali Kak. Karena mungkin dia sudah memang diintai memang Mika. Mungkin dia cek-cek memang kondisinya parkiran sepi. Setelah sepi. Ciri pelaku itu pakai helm atau ada kayak? Ciri-ciri pelaku itu pakai helm, lengkap memang. Pakai helm, pakai shiter hitam. Tidak pernah dilihat ini pelaku? Tidak jelas juga dari mukanya. Motornya hilang itu waktu kapan? Pas sudah mau pulang. Mau pulang? Iya. Kalau ini sudah dilapor ya? Sudah, langsung dilapor ke Polsek Talo. Dua kelompok mahasiswa di Kota Ambon terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara menemukan anak di bawah umur dengan kondisi kaki terikat tali dan kayu. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Satpol PP dan kantor polisi. Warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara melapor ke Satpol PP karena menemukan seorang anak di bawah umur yang terikat tali dan kayu dengan kondisi lemas. Petugas damkar dan Satpol PP Kota Mobagu kemudian membawa anak tersebut ke Mapolres Kota Mobagu untuk mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Usai tali ikatan dilepas, bocah tersebut kemudian diberi makan karena mengaku lapar. Setelah dilakukan pemeriksaan, anak perempuan tersebut merupakan penyandang disabilitas intelektual dan sengaja diikat oleh kakeknya lantaran cucunya sering lari dari rumah dan ke pasar mencari orang tuanya. Lantaran selama ini, bocah perempuan tersebut hanya tinggal bersama kakeknya. Anak ini diikat oleh kakek dan neneknya karena anak ini ditinggalkan di rumah kakek dan neneknya. Kakeknya sudah sangat tua, berumur 86 tahun, dan anak ini sering melarikan diri pergi ke pasar karena anak ini berpikir bahwa ibunya masih berada di pasar, mencari ibunya di pasar. Menurut keterangan nenek dari anak ini diikat pagi dan sudah melarikan diri di saat siang. Jadi diikat menurut pemahaman nenek dan kakeknya ini biar tidak lari karena menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak ini penyandang disabilitas intelektual dan juga anak perempuan. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun kami juga telah mengedukasi dengan dinas terkait dan lurah bahwa apa yang dilakukan oleh kakek dan neneknya ini adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak diizinkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kini anak tersebut telah dipertemukan dan diserahkan kepada kedua orang tuanya yang berada di Provinsi Gorontalo. Tim Liputan Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, dua kelompok mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Teknik saling serang di dalam area kampus. Tidak hanya menggunakan batu, mereka bahkan adu jotos. Petugas keamanan kampus tak mampu menghalau massa dari dua kubu mahasiswa tersebut hingga akhirnya puluhan personil polisi dari Polresta Ambon diterjunkan guna mengamankan situasi. Pihak kampus bilang memicu bentrok dua kubu mahasiswa ini akibat kesalahpahaman. Pasca bentrok, situasi kampus mulai kondusif dan pihak kampus membatasi jam kuliah untuk sementara waktu. Saya minta waktu. Saya kira kondisi kondusif ya, kenakalan remaja. Jadi saya menjaga agar kampus harus dijaga ya, dan saya kira kekerasan harus kita hindari dalam bentuk sekecil apapun. Saya juga sudah mengeluarkan instruksi kepada kampus untuk mulai besok seluruh aktivitas malam tidak ada. Saudara, sekelompok warga di Merauke, Papua Selatan merusak sebuah rumah dan memblokade jalan dengan melakukan pembakaran di tengah jalan. Kejadian ini dipicu pasca penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Keluarga yang tidak terima melakukan aksi balas dendam dengan melakukan perusakan rumah dan menyalakan api di tengah jalan. Polisi yang mendapat laporan langsung berupaya menenangkan warga agar kondisi kembali aman. Polisi mengaku masih mengejar pelaku penganiayaan yang diduga terjadi akibat pengaruh minuman keras. Itu ada sebagian masyarakat terkait dengan keluarga korban yang melakukan aksi balas dendam. Aksi balas dendam dan mereka melakukan pengerusakan kurang lebih ada 2 rumah yang sudah mati di jalan bagian tengah dan melakukan pembakaran ban mobil dan setumpuk kayu, itu 2 titik pembakaran. Setelah petugas mendengar ada aksi tersebut, kami melaksanakan patroli untuk pencegahan itu. Ketika kami tiba di TKP, para pelaku sudah tidak ada semua. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kurang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.